Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, dan kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur. Hati kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Hati kami siap untuk menyenangkan-Mu. Biarlah kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Beracara Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita bersuka cita karena Allah itu sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama umat yang percaya nyatakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, Amin. bersuka. Di dalam Tuhan, Menyatakan. Say. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama yang percaya bahwa Tuhan luar biasa. Sama-sama tangan haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Bersuka, bersuka, Saya percaya jemaat Tuhan bisa ada lebih dari ini, amin. Nyatakan. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Angkat suaramu. Bersuka, bersuka
Tuhan kita. Hari ini kita mau bangkitkan jiwa kita. Kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau bersorak buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. GBIBRJ, mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan. Di dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Semuanya nyatakan, terangi aku dengan kasih-Mu. Bersinari dalamku, bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Semuanya katakan, bangkit jiwaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semuanya katakan, ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar dalamku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacita, sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacita, sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Bangkit jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit buat kemuliaan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Yang percaya sorakan haleluya. Mari semuanya jemaat Tuhan, katakan firman ini. Biar semua yang bernafas memuji-Mu. Surga bumi bersorak muliakan-Mu. Biar semua yang bernafas memuji-Mu. Amin. Surga bumi bersorak muliakan-Mu. Semuanya nyatakan sukacita. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on GBIBRJ. Haleluya. Bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacita, sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Let's go. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacita, sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena
Indonesia bangkit untuk menerima berkat sukacita penuaian. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mendeklarasikan sebagaimana tahun ini adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Injil Kerajaan Allah yaitu kebenaran terus diberitakan atas bangsa kami Indonesia, sehingga Indonesia mengalami berkat kelimpahan segala sesuatu. Kiranya Engkau menuntun bangsa kami Indonesia di dalam setiap perencanaan. Sebab firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah rancangan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, membawa pemulihan yang besar atas negeri kami Indonesia. Kami mengangkat tangan, kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Engkau juga menuntun hamba-Mu Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil. Berkatilah hamba-Mu di dalam segala hal, untuk Indonesia bangkit, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak segala bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Bapak berkati kesehatan hamba-Mu, umur yang panjang, dan juga pelayanan Tuhan Yesus. Engkau pakai secara dahsyat membawa api Pentakosta ketiga untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap generasi-generasi Yeremia. Engkau lahirkan mereka Tuhan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Engkau pakai mereka secara dahsyat ya Tuhan. Hai generasi anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahku dan bahkan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan atas setiap anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, bahkan anak muda di seluruh Indonesia. Engkau akan mendapatkan kecerdasan ilahi, kecerdasan 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka untuk penyelesaian amanat agung, bahkan banyak jiwa-jiwa mereka anak-anak muda mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan Yesus. Baik, dengan penuh sukacita saudara, kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ hari ini? Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kanan kita. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yuk semuanya. Puji Tuhan, selamat datang. Selamat beribadah di GBPRJ. Saudara Jiwa Baru dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara meng-scan QR yang ada di layar depan. Puji Tuhan. Baik saudara, seperti biasa kita memasuki di minggu ketiga. Dan di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan, yaitu yang pertama adalah persembahan diakonia, dan kemudian yang kedua adalah persembahan umum atau kolekte. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia, saudara bisa mempersiapkan persembahanmu. Nanti akan diedarkan kantong-kantong persembahan atau Bapak Ibu Saudara sekalian juga dapat men-scan QR yang ada di depan bangku saudara masing-masing. Tapi sebelum itu saudara, kita mau sama-sama menyaksikan, ini adalah laporan pendapatan dan pengeluaran diakonia di bulan Mei 2025. Baik, dengan total penerimaan sebesar Rp257.170.667. Berikut adalah pengeluaran, ada bantuan sosial jemaat sebesar Rp76.732.000. Kegiatan misi Rp52.272.773. Bantuan TK Paucera sebesar Rp8 juta. Bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar Rp4.915.000 dengan total pengeluaran Rp143.919.773. Baik, dan tim misi mengucapkan terima kasih atas bantuan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian dan terus menghimbau agar kita sama-sama bisa membantu program ini untuk sama-sama kita memperlebar lagi pekerjaan tangan Tuhan lewat gereja kita. Amin. Mari saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita berdoa. Dengan segera sama-sama memberikan persembahan diakonia. Mari kita sama satu dalam doa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Kalau Tuhan memberkati kami, maka kami juga rindu untuk memberkati sesama kami lewat berkat yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa yang terbaik, ini persembahan kami percaya lewat persembahan kami boleh lebih banyak lagi orang di luar mengenal akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah area hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Nehemia Lolowang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and couple service. Hai ladies jelita, jelang 50 tahun. Apakah kamu semakin terlihat bijaksana? Apakah semakin bertambah senyumanmu dalam melewati segala rintangan yang ada? Atau jangan-jangan kamu semakin emosional dan overthinking di sekeliling orang-orang terdekat kamu? Atau kamu semakin tidak percaya diri akan perubahan fisik yang kamu alami? Jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif menguasai dirimu. Jagalah hatimu dengan baik, karena kecantikan sejatimu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar mengendalikan emosi kita menjelang usia 50 tahun. Di ibadah WUI GBPRJ pada hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Jelita, Jelang 50 Tahun, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Anita Reto Edo. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 16 Juni 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat depan setelah ibadah selesai.
setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Kebahagiaan itu bukan tentang segalanya yang sempurna, tapi tentang hati yang memilih untuk bersyukur. Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam kamu. Mari bersama-sama mengikuti Conference WOI Celebration dengan tema Joyful Woman yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 8:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Dan akan dilayani oleh beberapa pembicara yang diurapi oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya dan disertai juga dengan praise and worship. Bertempat di Integrity Convention Center Grand Ballroom lantai 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Segera daftarkan diri Anda dengan men-scan QR Code ini. Untuk pendaftaran awal akan dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2025 dengan biaya Rp150.000. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam doa kami, Tuhan Yesus. Dan hanya kepadamu kami berharap, Tuhan. Kami mau berserah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Semuanya kami mencintai Engkau, Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan yang menyatakan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Tuhan Yesus, tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, hanya Kau yang menjadi, hanya Kau tempatku berharap, Yesus, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Kami ciptakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu,
menyembah kepada Tuhan. Mari terus sembah Dia. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita-Mu Tuhan. Ada jawaban, ada pembebasan, ada pelepasan di dalam nama Yesus. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari bersama lebih lagi menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku. Kami memuji-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Mari bersama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Takkan ku rindu, ku rindu diam di bait-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Mari bersama menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, katakan bahagiaku penuh. Mari sekali lagi katakan menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Katakan ku rindu, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Come on. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Seluruh jemaat angkat suaramu, nyatakan kami menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di
Memuji-Mu Tuhan, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Tuhan. Kami hampiri tanah kudus-Mu, kami bawa sembah ini Tuhan, bawa pujian kami Yesus Tuhan. Syukur kami, oh segalanya hanya bagi nama Yesus, sebab kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus, sungguh yang menjadi kerinduan kami menyenangkan-Mu. Kami angkat suara kami, kami angkat hati kami Tuhan, mari terus sembah Yesus. Mari bersamakan suara menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Angkat suaramu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Kami mau senangkan Tuhan. Mari sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan dari dasar hatimu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Katakan Hanya itu kerinduanku. oh, menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi bersama katakan menyenangkan-Mu, Tuhan lihat setiap kami Tuhan, sungguh kami rindu menyenangkan Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kau yang rindu menyenangkan Tuhan, mari kita sama-sama angkat suaramu, katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Sore hari ini ya Tuhan, bukan hanya kami yang menikmati Engkau, Engkau pun menikmati kami. Kalau Tuhan menikmati pujian penyembahan gerejanya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Perkenanan akan dicurahkan. Berkat berkelimpahan akan diturunkan buat anak-anak-Mu. Kami merasakan betapa Engkau baik buat kami ya Tuhan. Dalam segala musim dan waktu. Dalam keadaan apapun juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya janji iman kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau Tuhan bangga dengan pemilihan atas hidup kami. Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Urapi kami senantiasa. Sekarang Kau akan berfirman. Bapa, kami siap mendengarkan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami. Menguatkan roh kami. Menguatkan kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan dunia yang makin jahat ini. Tuhan selalu ada bersama kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih tim PW yang luar biasa. Sore hari ini kita merasakan hadirat Tuhan, saudara. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti doa kita tadi bahwa bukan hanya kita yang menikmati Tuhan, tapi Tuhan pun menikmati kita. Kalau sampai Tuhan menikmati pujian penyembahan anak-anaknya, saudara. Saudara belum minta loh. Tuhan sudah sediakan. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Tuhan itu memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Selama firman Tuhan disampaikan, saudara buka hatimu, teguhkan imanmu supaya perjalanan hidupmu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Dunia makin jahat, ekonomi makin sulit, usaha itu makin susah saudara. Tapi kalau Tuhan berkenan, sesulit apapun dia akan buka jalan buat kita semuanya. Oleh sebab itu, milikilah kuasa dari surga supaya kita mampu menjalani hari-hari kita yang semakin hari semakin jahat. Semakin berat ini saudara. Nah, minggu lalu kita merayakan apa yang namanya hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saya ingin sedikit mengulas kembali saudara. Karena begini, ini penting sekali. Era Bapa itu sejak perjanjian lama, kitab Kejadian sampai nanti Maleakhi saudara. Itu era Bapa itu kelihatan sekali. Memang manusia, khususnya bangsa Israel tidak bisa langsung melihat wajah Bapa seperti apa. Kecuali Musa. Beberapa kali Allah teofani, artinya menjumpai anak-anaknya, menjumpai manusia. Tapi wajahnya itu tidak bisa ditemukan. Namun sekalipun wajah tidak bisa kita lihat, Israel tidak pernah melihat di padang gurun wajah Allah seperti apa. Tapi pernyataannya itu ketara sekali. Ketika Yesus lahir ke dunia, maka era Yesus. Nanti akan dijelaskan berapa lama Yesus di dunia. Sebelum dia mati, dia berkarya luar biasa. Nah, ketika dia naik ke surga, sekarang era Roh Kudus. Namun Tritunggal ini tidak bisa dipisahkan. Di era Bapa, Anak dan Roh Kudus ikut bekerja. Di era Yesus, Bapa dan Roh Kudus turut bekerja. Di era Roh Kudus zaman sekarang ini, Bapa dan Anak tetap bekerja. Oleh sebab itu, ketika mereka Tritunggal Maha Kudus ini melakukan tugas-tugasnya, kita ada di dalam lingkungan berkat kasih Tuhan. Maka judul firman hari ini adalah The Power of Holy Spirit. Kuasa apa sih dalam diri Roh Kudus itu seperti apa? Karena begini saudara, banyak orang hanya sekedar, ya aku percaya Roh Kudus ada. Aku ngerti Roh Kudus seperti apa. Dia pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Aku ngerti. Tapi tahukah saudara bahwa dia punya kuasa yang kalau kita miliki ada dalam kita. Kita itu orang-orang yang sangat-sangat powerful. Saya sudah khotbahkan beberapa cabang di CK7 saudara. Saya katakan begini, iblis itu enggak takut loh saudara. Kalau kita punya Alkitab segede apa gitu ya. Iblis enggak takut. Bahkan iblis enggak takut kita hafal ayat-ayat. Walaupun hafal ayat itu bagus. Iblis gak takut kita pakai kalung salib segede gaban gitu. Gak takut. Iblis gak takut mobil kita di belakang tulisan LGLB. Loving God, loving people. Iblis gak takut. Iblis gak takut di rumah kita ada ornamen Kristen. Walaupun itu gak dilarang. Tapi gak takut.
Yang membuat iblis takut itu kalau ada orang Kristen punya kuasa Allah. Yang membuat iblis terbirit-birit kalau kita punya kuasa Allah seperti ini. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Apa sih hebatnya kuasa Roh Kudus seperti apa? Ya, saya akan masuk di dalam pengertian dulu kronologi pencurahan Roh Kudus. Ya, ini masih hangat ya, masih minggu lalu ya, saudara. Semua kejadian di layar ini, saudara, dinubuatkan oleh para nabi. Dan semuanya terjadi. Pertama, kelahiran Yesus. Kita rayakan sebagai hari Natal. Seluruh umat manusia mengaku dirinya Kristen merayakan Natal. Biasanya Desember. Ada sih gereja yang Januari juga ada. Natal. Dinubuatkan Yesaya. Hei Bethlehem, kota yang kecil. Darimu akan lahir juru selamat. Digenapi. Selama 33,5 tahun Yesus berkarya. Mengajar di bait suci. Memilih para rasulnya. Memberikan konstitusi yang baru dalam khotbahnya. 8 sabda bahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Ajarannya seperti itu. Membuat mujizat di mana-mana. Buta melihat, timpang berjalan, mati bangkit. Berjalan di atas air. Merubah air tawar menjadi anggur yang manis. 33,5 tahun dilakukan. Dan sebelum dia mati dalam nubuatan kitab Yesaya, dia berkata, aku akan ke Yerusalem, diserahkan kepada tua-tua Yerusalem, aku akan disesah, artinya disiksa dan mati. Digenapi di hari raya Jumat Agung. Kita rayakan sebagai kematian Tuhan. Sebelum dia mati dia ngomong sama muridnya, jangan takut. Nanti kematianku hanya cukup 3 hari. Karena 3 hari aku akan bangkit. Dan betul setelah dia mati 3 hari. Bangkit penggenapan. Kita rayakan sebagai hari raya Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Untuk apa? Menyatakan bahwa aku hidup. Kalian punya Tuhan yang hidup. Kalian punya Tuhan yang selalu ada bersamamu. Jangan takut gelisah hatimu. Dia membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan para nabi terjadi. Kita punya Tuhan pembebas yang hidup selama-lamanya. Suatu kali saudara, Yesus masuk ke sebuah ruangan. Di situ kul para murid, saudara. Minus Thomas. Thomas gak ada, gak ikut kul malam itu. Lalu Yesus berkata, ini kau lihat ya, aku hidup. Mula-mula mereka takut. Tapi lama-lama, wah mereka bangga. Dikuatkan hatinya, diteguhkan imannya. Kita punya Tuhan yang hidup. Gitu. Kecuali Thomas. Menjelang beberapa hari berikutnya, para murid ngomong sama Thomas, Tom, guru kita, Yesus hidup. Apa kata Thomas? Gue gak percaya sebelum gue cucukkan jariku ke bekas lubang pakunya. Betul saudara. Menjelang kenaikan ke surga. Yesus secara khusus datang kepada Thomas. Tom, come here. Sini. Kau lihat sekarang. Cucukkan tanganmu kepada jariku. Apa kata Thomas? Ya Tuhan Allahku. Sekarang aku percaya engkau hidup. Apa kata Yesus? Kamu percaya karena melihat. Tapi berbahagialah orang yang belum pernah melihat. Namun percaya. Jadi dalam ini saudara, sebenarnya posisi kita lebih percaya daripada Thomas. Kita belum melihat namun percaya. 40 hari saudara. Terus intensif. Baik secara komunal atau gabungan orang-orang atau pribadi seperti Thomas tadi. Genap 40 hari dia berkata, kamu jangan kemana-mana. Kumpul di Yerusalem karena aku akan pergi kepada Bapa. 1, aku pergi ke Bapa karena tugasku sudah selesai. Yang kedua, aku akan berikan tempat, siapkan tempat bagimu. Kalau udah siap, aku akan jemput kalian. Saya pengen tanya saudara, ada enggak nabi kayak begini? Ada enggak ilah seperti ini? Saudara saya punya juru selamat yang gak pengen cuma disembah saja. Tapi dia pengen berbagi kemuliaan dengan kita. Ilah lain saudara pengen cuma disembah. Kasih jeruk, kasih anggur, kasih apel. Walaupun saya belum pernah itu. Patung makan apel saya belum pernah lihat saudara.
cuma disembah, tapi giliran umatnya berkesusahan, apakah dia turun dari tahta-tahtanya? No. Saya buktikan satu, saudara. Waktu kitab Keluaran, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tulah namanya tulah gelap gulita. Tulah gelap gulita itu sebenarnya sedang mempermalukan dewa Mesir, namanya dewa Ra, dewa matahari. Allah turunkan gelap gulita supaya membuktikan, hei orang Mesir, Allahnya Israel luar biasa. Membuktikan pada orang Israel, hei orang Israel, jangan kecil hati. Mesir gak ada apa-apanya dibanding dengan kuat kuasaku. Begitu gelap gulita datang, orang Mesir teriak-teriak, Ra dewa kami, Ra sesembahan kami, tolong kami dalam kesusahan, kami dalam gelap gulita, muncullah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Ra muncul, saudara. Kenapa? Dia dewa yang mati. Dia juga pengen disembah tapi gak pernah berbagi kemuliaan. Nah Yesus naik ke surga, sediain tempat buat kita, supaya kalau udah siap, dia jemput kita kembali. Coba. Dan yang ketiga tujuannya apa? Aku akan minta kepada Bapa, janjinya digenapi, Roh Kudus akan dicurahkan. Jangan kemana-mana, kumpul di Yerusalem. Betul saudara, dia naik ke surga, 10 hari berikutnya Roh Kudus dicurahkan. Jadi dari kebangkitannya sampai penampakannya 40 hari. Dari penampakan kalau naik surga sampai Roh Kudus dicurahkan 10 hari. 40 tambah 10 itu 50. Maka Pentakosta itu hari ke-50. Penta itu 5. Pentanada, pentatonik itu nada, cuma 5 nada. Makanya Pentakosta itu hari ke-50. Jangan salah sebut ya, karena saya pernah lihat, hari apa ini? Pantai Kosta. Salah saudara. Beda antara pantai dan penta. Penta itu 5, pantai ya pantai. Jadi hari ke-50, tepat digenapi. Roh Kudus dicurahkan. Pertanyaan saya, apakah dari 5 ini semua nubuatan sudah digenapi, saudara? Digenapi enggak? Digenapi. Tinggal 1. Apa itu? Second coming. Dia akan datang yang kedua kali. Makanya ada 1 janji lagi. Dia akan datang yang kedua kali. Yang sekarang sedang kita nantikan. Nah, selama kita menantikan second coming itu, Tuhan berikan kekuatan buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya dicurahkan. Oleh sebab itu, janji ini digenapi. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kepergian Yesus naik ke surga itu sebenarnya untuk menyediakan penghibur, penolong, penuntun supaya kita tidak berjalan sendirian. Sama seperti kita tidak bisa melihat Bapa, tapi tangannya kita rasakan. Sama seperti kita tidak pernah melihat wajah Yesus, tapi kehadirannya selalu kita nantikan. Sama seperti kita tidak bisa melihat Roh Kudus seperti apa, namanya juga Roh. Tapi dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu lebih baik kalau Yesus pergi. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Saudara bisa bayangkan, ini cara berpikir gampang saja. Saya kalau khotbah pakai bahasa yang sederhana supaya saya ngerti. Begini, kalau Yesus nggak naik ke surga, katakanlah Yesus masih ada sejak bangkit sampai sekarang nggak naik ke surga. Secara fisik bisa kita lihat. Tapi di mana dia berada, orang kesulitan untuk ada dalam hadiratnya. Mengerti saudara? Misalnya begini, dia masih hidup, sekarang tinggal di Yerusalem. Saudara tahu, hari ini, saat ini, kalau kita pengen ke Yerusalem, minimal itu 40 juta. Saudara bisa bayangkan enggak? Pengen lihat Yesus, pengen ketemu Yesus, nabung dulu 40 juta. Saudara.
Itu juga kalau nggak geger kayak sekarang ini. Saya bisa bayangkan, ya kalau Yesus di Yerusalem. Kalau Yesus ada di belahan bumi yang sana. Besoknya dia ke sana, orang cari Yesus susah sekali. Makanya dikatakan lebih berguna. Kalau aku naik, roh penghibur turun. Dimanapun kalian berada, sudut dunia seperti apapun, aku hadir bersama dengan kalian. Jadi, kenaikan Yesus ke surga itu membawa manfaat buat seluruh umat manusia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tutup mata, lipat tangan, di sudut manapun dunia, dia hadir. Saudara. Amin. Ini janjinya dalam Yohanes 16. Dia berkata lagi, nanti kalau kamu kumpul di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa. Nah, beberapa menit ini saya akan kupas apa yang namanya kuasa. Supaya kita ngerti. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Itu wilayah kota, keagamaan yang dibangun oleh zaman Daud sampai sekarang. Yudea itu provinsi. Samaria itu bagian luar dari Israel. Walaupun sebenarnya bagian Israel, tapi itu 10 suku yang dibuang ke Asyur, nggak dikembalikan. Cuman sisa 1 suku, namanya suku Samaria ini. Dia menyembah Allah di Gunung Gerizim. Bikin tandingan Yerusalem, tapi kamu harus ke sana. Di Yohanes pasal 4 itu dikatakan, nggak akan lagi ada penyembahan di Gerizim dan Yerusalem. Karena Allah roh, barang siapa membela dalam roh dan kebenaran. Sampai mana? Ujung bumi. Sore ini sampai MGK. Kuasa Roh Kudus yang diturunkan dari Tuhan. Wow. Saya akan kupas apa yang namanya kuasa. Semua janji digenapi, saudara. Di hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah dia naik ke surga. 40 menampakkan diri, 10 dia naik ke surga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba. Hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu loteng Yerusalem. Saudara, kalau Israel akan dibawa ke tempat perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Sebuah kapel kecil gitu. Enggak buat ibadah, saudara, tapi buat peringatan. Oh, disinilah Roh Kudus dicurahkan pertama kali. Itu loteng atas Yerusalem. Di situ tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka, lihat ya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya suka kata-kata ini, penuhlah mereka. Artinya tidak ada tempat dalam diri para murid yang tersisa dilawat Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Glosolali bahasanya, artinya bahasa lidah. Ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Tujuannya apa? Membangun iman kita. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi berbahasa lidah, glosolali, berbahasa roh itu karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan karena sebelah kita berbahasa roh itu. Waduh, dia bla 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 bla, gue belum ikutin bla bla bla. Bukan. Penuh Roh Kudus, betul. Diberikan Roh Kudus itu kepada mereka. Jadi pelajarannya begini, berbahasa roh itu karena kita penuh Roh Kudus. Amin, saudara? Gitu. Dan apa yang jadi? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dampaknya apa, saudara? Setelah penuh Roh Kudus. Nomor 1, memiliki kuasa. Dalam bahasa Yunani itu namanya dunamos. Apa, saudara? Saya akan kupas kata dunamos ini. Yaitu kelengkapan ilahi sehingga kita dapat melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Saya ingatkan bagi sama, selama dengar firman ini, kata kuasa dunamos, saudara. Apapun profesi saudara. Entah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak muda belum menikah, sudah menikah. Lagi mau buka usaha, baru mau mulai kerja. Dengar baik-baik. Kalau engkau punya dunamos ini, saudara gak akan takut. Percaya kepada firman Allah. Kalau kita punya kuasa ini, kita gak akan takut. Kenapa? Dia ada bersama dengan kita.
Kalau kita di dalam dia, dalam kita, siapa lawan kita? Amin. Yang kedua, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, menjadi ambasador, duta, utusan Tuhan. Untuk apa? Memperlebar kerajaan Allah. Kemanapun kita melangkah, di mana kita berdiri, disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Dan yang ketiga, menjadi saksi Kristus di dunia ini, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah. Nah, hal pentingnya sekarang adalah saudara dan saya harus punya namanya kuasa atau dunamos. Bahasa Yunaninya dunamos. Saya akan sederhanakan supaya kita pulang gak bingung, saudara. Dari kata dunamos ini, saudara, keluar kata dinamo. Dinamo. Di sini siapa yang di rumahnya masih punya kipas angin? Boleh angkat tangan, saudara. Gak usah malu, saya masih punya, saudara. Nanti pulang lihat ya kipas anginnya. Di belakang kipas, di belakang itu ada kayak konde gitu, saudara. Kalau saudara buka isinya kumparan-kumparan. Itu tempat untuk menyimpan arus listrik. Sehingga kalau mau diputar seperti apa, dia akan bergerak. Dari kata dunamos, kuasa, keluar kata dinamo. Itu apa? Daya gerak. Merupakan salah satu bentuk generator listrik kumparan kawat atau konduktor. Bergerak dalam medan magnet. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi. Mulai dari segala sepeda hingga pembangkit listrik. Penemunya siapa? Michael Faraday, tahun 1831. Kalau kumparan tadi dicolokin ke sumber listrik, saudara, maka listrik mengalir untuk apa? Memenuhi kumparan, disetel, nyala, satu, tak, wangu, 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 gitu. Dua, wang, 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 wang. Tiga, wang, 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 wang. Disebut dunamos karena dalam kumparan ada dinamo, daya gerak. Tahukah saudara kalau kita punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, saudara dan saya punya daya gerak. Daya gerak tuh begini. Tadinya nggak bisa, jadi bisa karena kita apa? Tersambung dengan sumbernya. Sehebat apapun dinamo, kalau nggak colokin ke listrik, nggak akan gerak, saudara. Yang muter bukan kipasnya, kita yang muter. Dinamo, daya gerak. Tadinya takut-takut, ragu, bimbang. Karena kita punya keyakinan yang kuat, beriman pada Yesus. Yesus, kuasamu bersama dengan aku. Aku melangkah dengan iman. Itu daya gerak. Para suami kalau punya kuasa dunamos, dia menggerakkan kehidupan keluarganya. Hal rohani, ke gereja, anak-anak ke gereja. Itu suami yang punya daya gerak. Di komunitasmu, di tempat kerjamu, kalau punya dinamo seperti ini, saudara, sudah dicari-cari orang loh. Para karyawan, kalau engkau punya dinamo, daya gerak ini, atasanmu tidak akan gampang memecat engkau. Kenapa? Engkau yang menggerakkan. Engkau yang mengaktifkan. Engkau yang semuanya menjadi bisa. Yang tadinya pasif jadi aktif. Kenapa? Dinamo. Amin. Yang kedua, dunamos, keluar kata dinamo. Yang kedua, saudara, keluar kata dinamit. Dinamit itu gampangnya daya ledak. Apa sih dinamit? Bahan peledak kuat. Penemunya Alfred Nobel tahun 1867. Digunakan dalam berbagai bidang seperti pertambangan, konstruksi, dan militer. Menghasilkan apa? Daya ledak besar yang dapat menghancurkan bebatuan atau struktur keras lainnya. Saya kasih contoh begini. Dari Jakarta sampai Probolinggo, saudara, itu dibuat jalan tol. Namanya tol Trans Java. Enggak semuanya lurus, saudara. Enggak semuanya mulus. Lewat daerah Batang, Jawa Tengah, Pemalang, saudara. Itu ada namanya Alas Roban. Alas Roban itu jalannya begini, kelok-kelok begini. Saudara tahu kenapa lurus sekarang? Karena yang kelok-kelok, yang turun naik, diledakkan, diratakan, supaya lurus.
tugas dinamit adalah meratakan, meledakkan, meluruskan hal-hal yang susah ditembus, susah diterabas, sekarang lurus jadi nikmat. Tahukah saudara, kalau kita punya dunamos, saudara, kita punya daya ledak. Hal-hal yang sifatnya enggak benar, kita punya kuasa untuk membetulkannya. Hal-hal yang sifatnya berdosa, penuh dengan kejijikan, karena kita punya dinamit, ratakan, benarkan, kuduskan, luruskan. Coba jangan, saudara. Kalau masing-masing kita punya dunamos, daya dinamit, daya ledak ini, saudara, dosa di dunia ini mampu kita kalahkan. Bayangkan, kalau para istri tempat ini punya kuasa dunamos, daya ledak, saudara, perkataannya itu sanggup memberkati anak-anaknya. Anak-anaknya gak bisa diatur karena para istri mamanya punya daya ledak dinamit ini, saudara. Hei anak-anak, takut akan papa mama. Hei anak-anak, sekolah. Hei anak-anak, belajar yang rajin. Hei anak-anak, dengerin, cari jodoh, jangan sembarangan. Kita didengar karena apa? Kita punya daya ledak. Bayangkan kalau para istri punya daya ledak. Di sini nggak ada ya, misalnya suaminya lupa alamat rumah. Saudara punya daya ledak. Saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, lewat kuasa yang kau berikan kepadaku, dunamos, dinamit ini, aku lepaskan supaya suamiku jalannya rata. Gak belak-belok. Gak lupa alamat rumah. Amin. Jadi para istri tempat ini kalau suaminya sedang gak ini, diapain saudara? Didinamit. Didoakan. Didoakan. Jangan didinamit. Didoakan lewat apa? Kuasa ilahi. Amin. Bayangkan kalau anak-anak muda punya kuasa ini, punya dunamos, punya daya dinamit, saudara. Di lingkungan sekolahnya, lingkungan kerjanya, saudara berpengaruh selain punya dinamo. Saudara punya kuasa untuk apa? Perkataanmu didengarkan. Perkataanmu dilakukan. Perkataanmu jadi sebuah rema dalam orang-orang yang kau ajak bicara. Dan yang terakhir, selain dinamo, dinamit. Ini penting, saudara. Namanya apa? Keluar kata dinamis. Akar katanya sama, dunamos. Dinamis itu apa sih? Menggambarkan sesuatu yang bergerak, berubah aktif, atau penuh energi. Selalu mengacu kepada perubahan gerakan atau aktivitas yang terus-menerus berlangsung. Disebut sebagai daya tahan. Dinamis itu begini, dalam segala ruang dan waktu, dia mampu menampilkan manusia ilahi yang punya dinamo, punya dinamit. Punya daya gerak dan daya ledak. Dinamis. Ekonomi sulit, saudara, dinamis. Kenapa? Aku sanggup mengatasi hal ini. Lingkunganmu toksik misalnya. Penuh racun. Tempat kerja barumu. Tempat usahamu, wah saingannya gak karu-karuan. Pakai cara-cara dunia. Saudara punya daya tahan yang luar biasa. Dinamis. Para ibu-ibu kalau punya daya tahan, saudara. Biasanya kalau ibu-ibu kan paling takut ke hari tanggal 1 sampai 15. Betul ya ibu-ibu ya? Biasanya takut tuh, waduh ini gimana cara mengelolanya. Hasilnya segini, gimana semua makan, semua terpelihara. Tapi kalau para ibu tempat punya roh, kekuatan, kuasa, daya tahan, dinamis, ibu gak akan takut. Kenapa? Semua anggota keluarganya terpelihara sempurna. Lihat saudara, Allah kasih alat-alat kepada kita. Allah kasih instrumen buat kita. Supaya apa? Menghadapi hari demi hari. Kita gak takut lagi. Amin. Gimana caranya? Penuh Roh Kudus. Saya kalau ngajar di kom agak rumit. Tapi kalau di jemaat saya sederhanakan seperti ini. Ayo, punya daya gerak. Punya daya ledak. Dan punya daya tahan. Nanti saudara akan dicari-cari orang.
Kok bisa sih? Masa sulit seperti ini kok malah buka usaha? Gitu. Kok bisa sih? Orang sekarang cari utangan loh sekarang untuk bertahan hidup. Kok tenang-tenang aja, kayak nggak pernah beban, nggak ada beban gitu. Saudara punya cerita, gue punya beban, punya masalah. Memang kamu aja yang punya masalah, aku punya masalah, tapi aku punya daya gerak, aku punya daya ledak, aku punya daya tahan. Sebab bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala sesuatu. Amin saudara. Ini yang ingin saya sampaikan. Pemusik boleh maju ke depan. Itulah sebabnya ketika Tuhan sebelum naik ke surga, dia ngomong sama muridnya. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, sebenarnya kita nggak perlu takut, khawatir, gentar. Sebab siapa di depan kita? Tuhan. Siapa di belakang kita? Tuhan. Di samping kita Tuhan, di samping sana Tuhan, atas kita Tuhan. Iblis mau manah dari mana kalau segala kuasa di surga dan di bumi diberikan buat kita semuanya. Oleh karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Kudus. Artinya gini, saudara dan saya, kalau udah diberkati, punya daya tahan, daya ledak, daya gerak, saudara. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang akan melihat, gimana caranya Pak? Gimana caranya Cik? Saudara jawab, terima Yesus. Terima Yesus. Maka segala amanat agung akan menjadi nyata, tergenapi. Sebab Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bangkit bersama. Saudara, pujian ini menyatakan bahwa segalanya kita berikan pada Tuhan. Segalanya itu bukan berarti Tuhan minta hartamu habis-habisan, no. Tuhan minta apa? Semua aktivitas hidup kita, eksistensi kita, segala milik kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan atur. Kalau Tuhan yang ngatur pakai kuasanya, dia akan buka jalan. Yang berbelok-belok akan diluruskan Tuhan. Yang sulit akan dipermudah Tuhan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Dia. Sebelum kita nyanyikan, tangkap kalimat saya, saudara. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Tuhan tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya kuasa. Amin. Ya, punya nyaman. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Segalanya hanya bagimu ya Tuhan. Yes Lord. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Saudara, ini waktu yang indah untuk apa? Untuk menyerahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami seolah-olah ada jalan buntu, halangannya berat sekali, tantangannya gede luar biasa, katakan kepada Tuhan, ku serahkan kepadamu Tuhan. Kalau saudara pengen memulai usaha,
Apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Sepakat dengan keluarga, sepakat dengan suami atau istri, sepakat dengan anak-anak. Angkat hatimu pada Tuhan. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau saudara pengen punya cita-cita yang belum terwujud sampai dengan saat ini, seolah-olah tertunda, tertutup jalannya, serahkan kepada Tuhan. Mungkin masa depan anak-anakmu, masa depan suamimu, pekerjaannya makin sulit, serahkan kepada Tuhan. Segalanya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang buka jalan, saudara. Kalau Tuhan buka jalan, kita tidak mengikuti langkah-langkah Tuhan mengeluarkan berkat buat kita semua. Amin. Ayo, nyanyikan dengan tembung. Ku berikan bersama-sama. Ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hari ini. Kami percaya Tuhan keluar dari tempat ini, kami tidak cuma jadi seorang pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Robertus Purwadi dan Ibu. Tuhan berkati keluarga besar berlimpah-limpah. Baik saudara, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan. Nanti para asyar akan segera membantu. Bagi saudara sekalian yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Sekali lagi yang masih membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk bersama kita mendeklarasikan doa persembahan, sekaligus kita akan menutup ibadah ini dengan menerima doa berkat. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Perkesamarakan hatimu katakan, segalanya yang ku miliki, semua
kasih Tuhan, sebelum kita berdoa, ini yang saya sampaikan bahwa akan ada WOI Celebration. Di depan kita sudah buka booth bagi ibu-ibu yang ingin mendaftar, bisa langsung mendaftarkan nanti setelah ibadah selesai. Itu saja, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia, berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Purnadi ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Tuhan, anak cucu mantu Tuhan, Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan, dan memiliki beban masalah keluarga, bisnis usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang ditawarkan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.